Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 20 Agustus 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas segala anugerah cinta dan kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, rahmat kesehatan, serta hari baru yang boleh kami nikmati. Kami mohon, sertailah kami dan berilah kami Roh Kudus, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami, serta tambahkanlah dalam diri kami iman yang teguh akan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perkataan nyata dalam perbuatan. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tindakan kita kerap kali dipengaruhi oleh tindakan orang lain dalam hidup kita. Kalau orang lain melakukan hal yang buruk kepada kita, maka kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau orang lain tidak sopan kepada kita, kita akan lebih tidak sopan. Dan jika orang lain pelit terhadap kita, kita yang dahulu pemurah tiba-tiba bisa saja menjadi pelit ketika kita berurusan dengan orang itu. Dan jikalau orang lain baik kepada kita, maka kita akan berusaha untuk lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sejenak coba kita merenungkan, mengapa tindakan kita itu harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa hanya untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain terlebih dahulu? Ada sebuah kalimat yang sungguh menarik, dikatakan demikian. Jaga suasana hati, jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang kurang baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk meskipun berada di tempat yang panas, orang yang tetap manis meskipun berada di tempat yang pahit, serta orang yang tetap tenang meskipun berada di tengah badai yang paling hebat. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus mengingatkan orang banyak dan para muridnya agar tindakan mereka jangan dipengaruhi oleh tindakan orang lain, yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terkenal sebagai orang-orang munafik yang sungguh-sungguh menjaga wibawanya sebagai penafsir ulung yang pandai berbicara tetapi tanpa tindakan nyata. Karena itu Yesus mengajak para muridnya untuk boleh menuruti segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan mengikuti perbuatan mereka, karena mereka pandai berbicara namun tidak mampu untuk melakukannya. Mereka hanya omdo atau omong doang. Satu keyakinan bahwa perbuatan manusia harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sikap-sikap inilah yang dikritik oleh Yesus. Meninggikan diri, egois, gila hormat, yang menggambarkan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
sedangkan sikap merendahkan diri menggambarkan sikap pelayanan dan persaudaraan murid Kristus. Saudari-saudariku yang terkasih, para sahabat, kasih kita sebagai murid Kristus akan indah jika dilengkapi dengan perbuatan atau tindakan nyata, bukan saja kata-kata. Dan inilah yang menjadi tugas kita sebagai pelayan Kristus. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk menjadi diri kita sendiri dengan melakukan sesuatu yang menurut kita baik, walaupun sesuatu yang kita lakukan itu orang lain mengabaikannya. Lakukanlah dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, dan juga dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi mereka yang saat ini dilanda ketakutan dan kegelisahan, ya Tuhan, hadirlah bersama mereka yang mengalami ketakutan dan kegelisahan karena persoalan, tantangan, ataupun sakit yang dialami. Kami mohon hadirlah bersama mereka dan berikanlah mereka ketenangan dan kedamaian serta kepercayaan yang teguh akan Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari jalan kebenaran, semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati mereka untuk kembali ke jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan keselamatan hidup manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit, semoga Tuhan hadir bersama mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan memberkati segala obat-obatan, makanan yang dikonsumsi, agar memberi kesembuhan dan juga mohon kesetiaan, cinta dan kasih sayang bagi sanak keluarga yang merawat mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa-doa dan permohonan kita dalam hati. Kita satukan semua doa dan permohonan niat hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami.
Santa dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabatku telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.